Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Akil dan kali ini saya akan membuat presentasi tentang kronologi kemerdekaan Indonesia dimulai dari akhir tahun 1944. Oke, sekarang saya mau share screen. Nah, oke. Oke, jadi dimulai pada akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu dalam upaya mempertahankan wilayah jajahannya. Pada 7 September 1944, Jepang tuh memberikan janji kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang. Kemudian pada 1 Maret 1945 itu dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Choskai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan wakilnya RP Sudaroso. Ini tuh eh, apa namanya organisasi yang dibuat oleh Jepang. Oke, slide selanjutnya. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terjadi sidang BPUPKI yang pertama. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia. Pada ketiga hari ini terdapat 3 tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Pada 29 Mei, Muhammad Yamin memberikan usulannya sebagai berikut, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kemudian peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian 30 Mei, Supomo memberikan usulannya sebagai berikut, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat, dan yang terakhir Soekarno memberikan usulannya sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Insinyur Soekarno dikenal dengan nama Pancasila. Usulan ini dapat diringkas menjadi Trisila yang terdiri atas nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Trisila ini pun masih dapat disingkat menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk menyelesaikan rumusan dasar negara. Panitia 9 ini terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Ini tuh organisasinya tidak diketahui oleh Belanda nih, dibentuknya organisasi ini. Kemudian pada 22 Juni, maaf, 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat dasar negara untuk Indonesia merdeka. Adapun susunan dasar negara tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tuh kayak Pancasila yang sekarang, cuma yang sila pertamanya ini diubah ya yang sekarang. Habis itu, pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 terjadi sidang BPUPKI yang kedua. Dalam sidang ini, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara dan Piagam Jakarta. Selanjutnya membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Panitia Hukum Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno bertugas membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Anggotanya berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi, akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembicaraan antara Marsekal Terauchi, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoningrat di dalam Vietnam. Pada 9 Agustus
1945, Jepang menyanyikan akan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945, paling telatnya. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Weddiodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam, memenuhi panggilan Marskal Terauchi. Sultan Syahrir mendengar siaran radio di British Broadcasting Corporation pada 10 Agustus, mendengar berita bahwa Jepang mungkin akan menyerah kepada sekutu setelah dua kotanya dibom nuklir. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar ke kalangan aktivis pergerakan baik golongan tua maupun golongan muda. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh kedalat berkaitan dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Hal ini meyakinkan pejuang kemerdekaan untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai lagi oleh sekutu dan dikembalikan kepada Belanda pada 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Shimura. Keduanya menolak memberi kemerdekaan Indonesia karena Jepang harus menjaga status quo pasca kekalahannya dari sekutu. Hal ini meyakinkan keduanya bahwa janji kemerdekaan Jepang pun tidak akan pernah terwujud. Pada 17 Agustus 1945, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan sudah mulai ramai. Insinyur Soekarno menginginkan agar berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke daerah-daerah. Beberapa hal yang dilakukan Insinyur Soekarno untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Meminta BM Diah memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya secara luas kepada halayak ramai. Mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk memberitahukan berita proklamasi daerah kemerdekaan Indonesia. Anggota PPK yang berasal dari daerah menyiapkan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Misalnya Teuku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ketut Puja dari Bali. Menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio, Hoso Kadri Kyoku setelah kantor berita Dom disegel Jepang. Kelompok pemuda di bawah pimpinan Yusuf Ronodipuro membuat pemancar baru dengan kode DJK-1 di Menteng 31 untuk membantu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara, mobil di jalan-jalan, dan coret-coretan dinding. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun urutan upacara proklamasi kemerdekaan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan sambutan Wali Kota Suwiryo serta Dr. Murwadi. Pengibaran bendera dilakukan oleh Sahud dan Dr. Latif Hendraningrat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sebagai tanda lepasnya Indonesia dari Jepang dan bangsa asing lainnya, kelahiran negara Republik Indonesia sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Pada 18 Agustus, terjadinya sidang PPKI yang pertama menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Dan terakhir pada 19 Agustus terjadinya sidang PPKI dan menghasilkan keputusan-keputusan. Mereka tuh diutusnya berbagai menteri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.